Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Reni Hairani, Eskom, MMkom, PHD, dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Sistem Antrean Makanan Bergizi Gratis atau MBG berbasis web. Perancangan dan analisis untuk efisiensi distribusi makanan di sekolah. Melalui video presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang permasalahan, proses perancangan sistem, analisis yang dilakukan, serta manfaat dari sistem yang kami usulkan dalam meningkatkan efisiensi proses distribusi makanan di lingkungan sekolah. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai solusi yang kami rancang. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk memulai presentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari perancangan sistem antrean makanan bergizi gratis atau MBG berbasis web ini. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan rumusan masalah dari sistem yang kami rancang. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari proses pembagian makan bergizi secara gratis atau MBG di sekolah yang masih dilakukan secara manual. Cara tersebut sering menimbulkan beberapa kendala seperti antrean yang panjang, kerumunan siswa saat jam istirahat, serta pencatatan penerima makanan yang masih menggunakan kertas sehingga rentan terjadi kesalahan. Misalnya, data ganda atau ada siswa yang terlewat. Kondisi ini membuat proses distribusi makanan menjadi kurang efektif dan memakan waktu. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah sistem antrean makanan bergizi gratis berbasis web yang bertujuan untuk membuat proses antrean lebih tertib, lebih cepat, dan data penerima makanan dapat tercatat secara otomatis. Selanjutnya, terdapat 3 rumusan masalah yang menjadi fokus dalam perancangan sistem ini. Yang pertama, siapa sajakah aktor yang terlibat dalam sistem serta apa sajakah kebutuhan fungsional yang harus disediakan agar sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Kedua, bagaimana merancang sistem menggunakan diagram UML sebagai gambaran alur kerja dan interaksi antara pengguna dan sistem. Dan yang ketiga, metode pengujian apa yang paling sesuai untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Melalui 3 rumusan masalah tersebut, diharapkan sistem yang dikembangkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan antrean MBG di sekolah sehingga proses distribusi makanan menjadi lebih efisien, tertib, dan akurat. Baik, itulah penjelasan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Suci Guswendi untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Pada penelitian ini, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi aktor yang terlibat, serta kebutuhan fungsional sistem yang akan dikembangkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merancang model sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram, agar alur kerja sistem dapat digambarkan dengan jelas. Terakhir, penelitian ini menentukan metode pengujian yang sesuai untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Dari sisi manfaat, bagi sekolah sistem ini dapat membantu distribusi MBG menjadi lebih tertib, efektif, dan terorganisir karena dapat dipantau secara real time. Bagi petugas, pengaturan antrian, pemanggilan nomor, dan pencatatan status menjadi lebih cepat serta akurat. Sedangkan bagi siswa, mereka dapat mengambil nomor antrian secara digital dan memantau status giliran dengan lebih nyaman tanpa harus menunggu secara manual. Selanjutnya adalah landasan teori utama. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa konsep utama. Pertama, sistem informasi, yaitu sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi untuk mendukung operasional organisasi. Kedua, sistem antrian, yaitu mekanisme yang mengatur urutan pelayanan pengguna agar proses berlangsung secara adil dan efisien. Ketiga, program MBG atau makan bergizi gratis, yaitu program penyediaan makanan bergizi yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Terakhir adalah UML atau Unified Modeling Language, yaitu bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan dan merancang kebutuhan sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Dengan landasan teori tersebut, pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih struktur dan sesuai dengan kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini saya akan menjelaskan analisis sistem yang sedang berjalan dan sistem usulan. Saat ini sistem distribusi makanan masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa masalah, yaitu antrean yang panjang dan tidak tertib,
kerumunan siswa di lokasi distribusi, pencatatan yang rentan terhadap kesalahan data, serta sulitnya melakukan pemantauan proses distribusi secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengusulkan sistem berbasis web. Pada sistem ini, siswa dapat mengambil nomor antrean secara digital tanpa harus berdesakan. Selain itu, status antrean dapat dipantau secara real-time, sehingga siswa mengetahui giliran mereka. Sistem juga melakukan pencatatan distribusi secara otomatis ke dalam database, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan. Data yang tersimpan kemudian dapat digunakan untuk membuat laporan distribusi yang berguna sebagai bahan evaluasi pihak sekolah. Dengan adanya usulan ini, proses distribusi menjadi lebih tertib, cepat, efisien dibandingkan metode manual yang digunakan saat ini. 3 aktor utama sistem. Pada slide berikutnya, 3 aktor utama yang terlibat dalam sistem. Aktor pertama adalah siswa. Siswa memiliki fungsi untuk login ke dalam sistem, mengambil nomor antrean secara digital, dan memantau status antrean agar mengetahui kapan giliran mereka dipanggil. Aktor kedua adalah petugas. Petugas bertugas memantau daftar antrean yang masuk, memanggil nomor antrean sesuai urutan pelayanan, serta mencatat status distribusi makanan kepada siswa. Aktor ketiga adalah admin. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data siswa dan data petugas, serta melihat dan mengakses laporan distribusi yang dihasilkan oleh sistem. Ketiga aktor ini saling berinteraksi untuk memastikan proses distribusi makanan berjalan dengan tertib, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik. 8 kebutuhan fungsional sistem. Pada slide ini, 8 kebutuhan fungsional yang harus dimiliki oleh sistem. Yang pertama adalah login pengguna atau KV1. Fitur ini digunakan untuk melakukan autentifikasi pengguna, baik siswa, petugas, maupun admin. Kedua adalah nomor antrean otomatis atau KV2. Sistem secara otomatis menghasilkan nomor antrean yang unik tanpa adanya duplikasi. Ketiga adalah status antrean atau KV3. Fitur ini menampilkan nomor antrean yang sedang dilayani secara real-time, sehingga pengguna dapat memantau perkembangan antrean. Keempat adalah pemanggilan antrean atau KV4. Melalui fitur ini, petugas dapat memanggil nomor antrean sesuai dengan urutan pelayanan. Kelima adalah pencatatan distribusi atau KV5. Sistem secara otomatis menyimpan data distribusi ke dalam database secara pelayanan selesai dilakukan. Keenam adalah data siswa atau KV6. Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola data siswa melalui proses tambah, ubah, hapus, dan melihat data. Ketujuh adalah petugas atau KV7. Admin juga dapat mengelola data petugas yang bertugas dalam proses distribusi. Dan yang terakhir adalah laporan distribusi atau KV8. Sistem menghasilkan laporan jumlah siswa yang telah dilayani sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sekolah. Dengan 8 kebutuhan fungsional tersebut, sistem dapat mendukung seluruh proses antrean dan distribusi makanan secara digital, efektif, dan terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram.
Use case diagram itu apa sih? Diagram ini menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda. Siswa hanya dapat mengambil antrian dan melihat statusnya. Petugas mengelola pelayanan antrian, sedangkan admin mengelola seluruh data dan laporan sistemnya. Aktiviti diagramnya menggambarkan proses bisnis dari awal siswa masuk ke sistem hingga makanan diterima dan data pelayanan tersimpan. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama, siswa login dan ngambil nomor antrian, lihat status antrian. Kedua, petugas login, panggil antrian, dan update status pelayanan. Ketiga, admin login, kelola data siswa, kelola data petugas, dan lihat laporan distribusinya. Next, sequence diagram dan kelas diagram. Sequence diagram itu menjelaskan urutan kontribusi antara objek dalam sistem. Jadi di sini diagram ini menunjukkan bagaimana sistem setiap komponen saling bertukar informasi secara berurutan sampai proses pelayanan selesai. Jadi interaksi berurutan itu maksudnya login, ambil antrian, panggil antrian, dan catatan status antara siswa, sistem, database, dan petugasnya. Sedangkan diagram kelas diagram ini digunakan sebagai dasar pembuatan database dan program karena berisi objek, atribut, dan fungsi yang digunakan sebagai sistem. Ya, contohnya siswa masuknya dengan NIS, nama, kelas, login, ambil antrian. Nah, ambil antrian, ID antrian, nomor urut, status, nomor, update status. Dan petugas, ID petugas, nama petugas, nama, peran, panggilan antrian, konfirmasi selesai. Distribusi makanan, menu, waktu, ambil, catatan, distribusi, catatan laporan. Nah, di sini ada penguji black box dan kesimpulan. Di sini kita ada login. Login itu data valid masuk ke sistem, data salah menampilkan pesan error. Dan nomor antrian ya. Nomor antrian otomatis dibuat dan ditampilkan. Pemanggilan nomor berikutnya dapat dipanggil dan ditampilkan. Distribusi dan laporan status. Status berubah menjadi selesai dan laporan tersimpan. Pengujian ini memastikan bahwa seluruh fitur utama berjalan sesuai kebutuhannya. Sistem antrian MBG berbasis web berhasil dirancang menggunakan UML dan diuji dengan metode black box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobri. Saya akan memberikan kesimpulan tentang materi
yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tentang sistem antrian makanan bergizi berbasis web. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem antrian makanan bergizi ataupun MBG berbasis web dapat menjadi solusi untuk membantu proses distribusi makanan agar lebih teratur dan lebih efisien. Dalam perancangan proses MBG tersebut melibatkan 3 aktor utama, yaitu siswa, petugas, dan admin yang memiliki hak akses untuk fungsi masing-masing sesuai kebutuhan sistem. Nah, baik kita lihat dari beberapa kesimpulan yang tadi saya bacakan. Artinya, ketiga aktor utama ini, yang pertama itu siswa, petugas, dan admin. Nah, mereka punya hak akses masing-masing dalam fungsinya. Contohnya apa? Kalau misalkan dalam proses tersebut ketiga dari salah satu 3 ini tidak bisa bertugas dengan baik, nah, itu imbasnya nanti proses distribusi makanan akan terhambat juga. Nah, itu yang akan jadi permasalahan di lapangan. Dan atas bantuan sistem berbasis web tersebut, siswa juga bisa mengakses data antrian itu secara online, ya. Tidak perlu mengantri di lapangan, ya. Cukup di rumah, bisa akses lewat HP, dan juga tahu jadwal kapan nomor pengambilan makanan tersebut. Yang keduanya, petugas. Nah, petugas ini sebagai pelaksana ataupun operasional, ya. Biasanya guru, piket, staf kantin, ataupun relawan yang bertanggung jawab mengelola jalannya antrian distribusi makanan itu diberikan oleh petugas langsung kepada pihak sekolah ataupun yang mewakili. Yang ketiganya itu admin. Ya. Admin adalah pengelola utama sistem yang bertanggung jawab atas keseluruhan konfigurasi, pemeliharaan data, dan pengawasan distribusi secara makro. Biasanya diisi oleh kepala sekolah, wakil kurikulum, ataupun staf IT yang ada di sekolah. Nah, yang tadi 3 aktor ini sangat berkaitan dengan berjalannya proses realisasi ataupun distribusi makanan bergizi. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.